Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah Allah anugerahkan ke dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan, menjadikan potensi sebagai bentuk ibadah kita dengan amalan-amalan saleh kita. Dan mudah-mudahan seluruh amal saleh yang kita telah perbuat, kita dapat tanami, kita dapat isi dengan mahabbah ilallah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa isi dengan al-khauf ilallah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja ilallah, memiliki rasa harap cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruh amalan kita menjadi sempurna dan mendapatkan amalan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kemarin kita telah membahas mengenai pilar yang pertama dalam beribadah kepada Allah, yaitu adalah al-hubb ataupun al-mahabbah, cinta. Cinta termasuk ke dalam amalan hati, yang dengan cinta itu bisa diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah bahas bersama bahwasanya kita boleh mencintai dengan kecintaan yang lain, namun dengan porsinya dan dengan kadarnya. Cinta yang utama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cinta yang paling tinggi dan mulia, yang terbesar. Namun di samping itu kita pun diperbolehkan untuk mencintai orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kerabat kita, teman sejawat kita, sahabat kita, tetangga kita, siapapun itu, kita boleh memberikannya cinta dengan kadarnya, yaitu tidak melebihi kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an memberikan anjuran dan juga perintah kepada kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, ketika kita mencintai Allah, maka harus ada bukti dari kecintaan kita itu sendiri. Dan salah satu bukti yang paling besar di antara kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibuktikan. Fattabi'uni. Ini yang berbicara perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk membicarakan kepada seluruh sahabatnya, kaum mukmin seluruhnya, mukmin dan mukminat seluruhnya, bahwasanya ketika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW dengan segala sunnahnya, baik yang kita memang condong, kita rasa kita bisa mengerjakannya, ataupun sesuatu yang mungkin berat untuk kita mengerjakannya. Seluruhnya harus kita ambil, jangan dipilah-pilih. Rasul SAW memberikan perintah kepada kita untuk sholat 5 waktu misalkan, ya, dan itu pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW mencontohkan hal itu. Mungkin bagi kita, mudah-mudahan itu adalah perintah yang mudah kita kerjakan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besar di antara kita juga ada yang merasakan itu adalah sesuatu yang berat. Nah,
Maka di antara bukti kecintaan kita kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW yang sholatnya 5 waktu di masjid, tepat waktu, misalkan, dengan mempersiapkan dengan persiapan yang sempurna, misalkan seperti itu. Maka itu harus kita jalani semaksimal kita. Dan yang kedua, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya orang yang beriman itu pasti dia itu memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Sebagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ketika Allah gambarkan ada orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik dari kalangan orang-orang Quraisy, mereka menjadikan niddan, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan kita telah obrolkan dulu bahwasanya orang musyrikin Quraisy itu sebetulnya punya tauhid, cuman tauhidnya pincang, tauhidnya hanya satu, rububiyahnya aja. Dia meyakini bahwasanya yang menciptakan dia itu adalah la yaqulunallah. Mereka itu bersaksi seluruhnya bahwasanya yang menciptakan dirinya itu adalah Allah, tapi mereka tidak beribadah dengan cara yang benar. Dan mereka mengambil tandingan-tandingan yang lain, sembah-sembahan yang lain, patung-patung, berhala segala macam, sebagai bentuk apa? Rasa cinta mereka kepada patung-patung itu dan menyamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai terhadap sesembahannya itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Dan itu enggak boleh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bisa dicek di ayatnya. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka itu benar-benar, syadid itu artinya keras, Pak. Syadid itu kata, asyaddu itu sangat keras, sangat kuat sekali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para mufasir memberikan penjelasan. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mencintai tandingan, mencintai berhala, mencintai sesembahan lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya itu berbatas waktu. Dalam arti ketika hajat dan permohonannya dikabulkan, ketika mereka minta kepada berhala, dia benar-benar cinta. Ketika dia dalam kondisi yang sedang baik-baiknya, dalam kondisi yang sedang jaya-jayanya, cinta kepada berhala itu sangat tinggi. Para mufassir menyatakan, tapi ketika mereka berada dalam titik yang rendah, mereka menghancurkan berhala-berhala itu. Kalau kita baca sejarah atau kita sering nonton film sejarah ya, bahwasanya orang-orang musyrikin itu di rumahnya itu banyak patung, Pak. Patung-patung itu dibeli dari Yaman, beli dari orang-orang yang menjual patung dan disakralkan. Patungnya disimpan di mana-mana di setiap sudut. Namun ketika ada satu permintaannya yang tidak dikabulkan, mereka itu langsung marah, menghancurkan seluruh patung yang ada di rumahnya. Sampai-sampai kejadian yang lucu terjadi kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Itu mah bukan karena kecewa, tapi karena lapar. Saking laparnya Umar dalam perjalanannya, dikisahkan bahwasanya dia itu membawa satu sesembahan yang dibuat dari gandum, dari makanan yang selalu dia bawa-bawa. Bentuknya tidak terlalu besar. Ketika dalam satu safar yang sangat menyulitkan, laparlah sahabat Umar radhiyallahu anhu dulu dalam kejahilannya, dan dia mengambil Tuhannya dan dia makan Tuhannya. Bisa seperti itu. Nah, dalam arti ini adalah penghinaan Allah Subhanahu wa taala, dan para mufassir memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang musyrik itu seperti itu, mencintai terhadap tuhan-tuhan mereka. Maka dari itu asyaddu hubban lillah, tidak bagi orang-orang yang beriman. Mau dia sedang ditimpa akan kesulitan, dia cinta kepada Allah. Mau diberikan kesulitan, kesenangan, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjemukan, apapun dalam kondisi kehidupannya, dia tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini biyadikal khair, bahwasanya apa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita seluruhnya adalah kebaikan. Tinggal respon kita saja. Para jamaah sekalian, dan yang ketiga, kemarin kita belum bahas mengenai dalil-dalilnya mengenai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang cukup berat. Termasuk oleh para sahabat pun ini sesuatu yang dirasakan berat, namun karena keimanan yang kuat, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ini dapat dilewati. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dan juga ancaman yang sangat keras bagi orang yang dia melebihkan porsi cintanya kepada selain dari Allah, Rasulnya dan syariat.
termaktub di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaulah kondisi bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan juga keluarga dekat kalian, harta yang kalian selalu usahakan, perniagaan yang ada rasa kalian itu takut rugi terhadap perniagaan itu, ataupun rumah yang telah kalian bangun dan kalian ridho, merasa nyaman, tentram tinggal di dalam rumah tersebut, ahabba ilaikum minallah, dan seluruh apa yang tadi disebutkan itu kalian lebih cinta terhadap hal tersebut, melainkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, dan juga kalian lebih cinta dan ridho terhadap kehidupan itu dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Fatarabbasu teh cang kade antosan tah ku araranjeun sadayana. Kalau bahasa Sundanya seperti itu. Sok antosan weh pamitos kitu mah. Antosan naon? Ya'tiyallahu bi amrih. Sehingga Allah datangkan perkaranya terhadap kalian. Di sini para mufassir memberikan tafsirannya jamaah sekalian. Ketika ada orang yang sudah seperti itu, keluarganya dia utamakan, melebihi keutamaan kepada Allah dan Rasulnya terhadap syariat, terhadap jihad, kerabat-kerabatnya, perniagaan, usaha apapun, dan juga bahkan rumah yang kita tinggali, kita lebih ridho terhadap hal itu dibandingkan untuk mendapatkan gampayan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, kade kete sadayana bakal dihisab. Perkara di sini yang Allah tunggu-tunggukan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, hisab Allah itu pasti. Harta yang telah Allah berikan, halalnya itu akan dihisab. Dan namanya perhitungan itu sangat melelahkan jamaah sekalian. Kalau sudah masuk dalam perhitungan, walaupun kita merasa diri kita selamat dari perhitungan itu, lelah, capek dihitung satu persatu dengan detail. Bahkan nanti di mahsyar nanti, ketika mizan ditegakkan, timbangan ditegakkan, hisab dihamparkan, hisab dipertontonkan di antara seluruh manusia, satu-satu orang untuk hisab dirinya. Menunggu seluruh manusia yang telah diciptakan oleh Allah, seluruhnya akan dihisab. Dan itu sesuatu perkara yang sangat melelahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, para mufassir juga memberikan tafsiran dan penjelasan bahwasannya Allah akan siapkan azab bagi mereka. Siap-siap, di antara azab yang akan didatangkan di dunia, itu akan dihancurkan seluruh apa yang mereka cinta. Bisa jadi keluarganya malah balik membenci dirinya. Selalu ada pertikaian di dalam rumahnya. Rumah yang diidam-idamkan tiba-tiba roboh, hancur. Atau tidak tahu menahu ternyata misalkan hak milik rumahnya itu digugat segala macam. Itu sesuatu hal yang berat. Usaha yang digadang-gadangkan akan membuat dirinya untung, itu ternyata hancur begitu saja. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu penegasan yang cukup luar biasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang dijadikan sebagai taraf ulamanya di antara para sahabat yang lain. Dan termasuk sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Sampai-sampai golongan-golongan generasi setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in masih bisa untuk bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik mendapatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman kalian seluruhnya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menandakannya dengan kesempurnaan, afdoliyah, iman kalian tidak sempurna. Ada juga yang menyebutkan kalian tuh belum benar-benar beriman, atau bahkan kalian tidak beriman. Bisa jadi artinya seperti itu. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga kalian itu dapat mencintai diriku, lebih cinta terhadap diriku dibandingkan min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi, dan dari orang tuanya sendiri, wa minan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Rawahu muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sudah disepakati kesahihannya.
Para jamaah sekalian, maka dari itu cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kecintaan yang mutlak setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diganggu gugat. Sampai-sampai ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang sahabat yang mulia yang pada saat itu beliau itu masuk Islam dalam kondisi yang masih remaja. Beliau adalah seorang sosok sahabat yang dikenal oleh seluruh kota Mekah itu adalah seorang yang tampan. Masih ngora, masih anom, ganteng, tinggi, putih kulitnya, dan juga orang tuanya dari keturunan yang kaya. Atau saya pokoknya nama ya dilirik oleh seluruh perempuan yang ada di kota Makkah itu, apalagi di desanya. Sampai-sampai diceritakan dalam sejarahnya kalau berjalan melewati susuran gang di perkampungan itu, jalmin atas kamana, wangi dan aromanya itu masih tercium. Dan diketahui, wah itu udah ngelewat si Akang Eta. Tiba-tiba karena kepintarannya, karena akademiknya, Allah Subhanahu wa taala bimbing untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya acuh dan cuek terhadap dakwah Rasul, tapi setelah mendengar bahwasanya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, Allah itu menciptakan kita, beliau meresapi tentang berita-berita yang datang kepada dirinya, sehingga datang langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Rasul langsung bersyahadat tanpa ada konsultasi dengan orang tuanya. Padahal dulu orang tuanya itu adalah sosok yang paling sangat dihormati, dalam artian kalau nanaon teh kudu izin heula. Kalau misalkan mau pergi melakukan perjalanan yang agak jauh sedikit saja harus izin benar-benar. Dan orang tuanya kadang itu memberi izin atau tidak karena saking sayangnya kepada putranya yang sangat tampan kojona lah. Nah, ketika syahadat pulang ke rumahnya, terdengarlah dan beredar kabar bahwasanya seorang pemuda ini masuk Islam. Orang tuanya sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW karena pertama posisinya sebagai salah satu gegeden di kabilahnya, punya posisi di kabilahnya, orang tuanya baik bapaknya dan ibunya, keduanya dalam keturunan yang terhormat. Ketika ada anaknya masuk Islam seakan-akan jadi aib bagi keluarganya. Datang kepada ibunya, anaknya berbicara, tapi tidak menyebutkan bahwasanya dirinya sudah masuk Islam. Tapi ibunya sendiri, apakah engkau telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah dan engkau masuk Islam, agama yang sangat hina tersebut? Nah, hingga akhirnya dia menyatakan, ya betul, berjujur di situ. Apakah engkau lebih cinta kepada dia dibandingkan kepada diriku yang telah melahirkan engkau dan mengurusmu sampai engkau besar seperti ini? Diam, Mus'ab bin Umair namanya. Mus'ab bin Umair terdiam. Karena kalau misalkan akan menjawab itu akan membuat hati ibunya sakit. Seseorang yang dicintai oleh dirinya. Hingga ibunya itu terus melarang sampai-sampai pertama Mus'ab bin Umair itu dimasukkan di dalam gudang di rumahnya, dikunci, tidak boleh keluar kemana-mana. Sampai-sampai disebutkan, kalau kamu mau keluar, kembali lagi kepada agama nenek moyang engkau. Mus'ab bin Umair diam, tidak mau. Kalau engkau masih tetap dengan Islam, aku tidak akan berikan makanan kepada engkau. Mus'ab bin Umair menahan rasa dahaga dan laparnya. Walaupun kepada Rasulullah SAW itu baru, tapi sudah ada rasa cinta. Setelah itu terakhir, kalau memang engkau tetap dengan pendirianmu terhadap Islam, saya tidak akan makan dan minum sedikit pun supaya engkau melihat penderitaan diriku, wahai anakku. Sampai seperti itu ibunya. Hingga akhirnya ibunya pun sudah beberapa hari pasrah. Dibukalah pintu kamar itu, keluar Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair menyatakan, wallahi, kalaupun engkau wahai ibuku, engkau akan mengganti air matamu dengan air mata darah sekalipun, sungguh tekad saya tidak akan bergeser sedikit pun untuk tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Namun saya tetap menjadi anakmu yang senantiasa mendoakan dirimu agar engkau mendapatkan hidayah. Gitu. Ibunya tidak bisa apa-apa dan tetap dalam kekafirannya. Nah, setelah itu Mus'ab bin Umair ini salah seorang yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Madinah. Sehingga di Madinah itu orang-orang mencintai Rasul, mengenal Rasul SAW, dan Islam sudah terkumpul dengan kuat di Madinah.
Rasul SAW salah satunya ketika datang ke Madinah itu disambut dengan baik, itu salah satunya wasilah dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Namun yang saya seakan-akan sedih melihat biografi Mus'ab bin Umair ini, beliau itu meninggalnya hanya tersisa kain kafan setelah perang Uhud, di mana banyak jumlah kaum muslimin yang meninggal. Nah, kain yang menutupi jasadnya itu tidak mencukupi terhadap tubuhnya. Rasulullah SAW sampai menyatakan, engkau adalah pemuda yang dulu memakai kain yang terbaik, memiliki wajah yang rupawan, namun sekarang, ya Allah, tidak tega. Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata, saking dulunya mah orang yang wah. Tapi ketika meninggal di medan perang, untuk menutupi jasadnya saja, ketika ditarik untuk menutup mata dan kepalanya, ujung kakinya terbuka, ditarik ke bawah, tertutup kakinya, mata dan kepalanya terbuka, sampai seperti itunya. Masya Allah, Mus'ab bin Umair yang masih dalam tataran kondisi 20 tahunan, jemaah sekalian. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan juga selanjutnya kita lanjutkan, ada cinta yang diperbolehkan, yaitu kita kemarin sudah klasifikasikan terhadap cinta tabi'i yang sudah menjadi tabiat dari manusia, mencintai kehidupan dan fasilitas di dunia ini. Ayatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah dijadikan indah pandangan seorang manusia terhadap syahwat, sesuatu yang dia dapat nikmati, mencintai sesuatu yang dapat dia nikmati. Pertama, pasangan hidupnya, istri, suami, itu menjadi sesuatu kecintaan bagi seorang manusia. Udah gitu dilanjutkan anak-anak, udah gitu dilanjutkan kendaraan yang kuat, perniagaan, dan juga kebun-kebunan. Itu adalah sesuatu yang tabiat manusia menyukai itu. Bahkan di antara kita pun sama. Saya resep misalkan ka ieu, resep ainu resep ka kebon, sawah, ainu resep ka balong, ainu resep itu. Itu memang kecintaan dan itu diperbolehkan. Namun dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika mataul hayatid dunya, itulah kenikmatan di dunia. Disebutkan di sini para ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menyatakan ini mah kenikmatan-kenikmatan itu mah bersifat fana. Di dunia beres, engkau akan meninggalkannya, tidak akan tersisa sedikit pun melainkan apa yang engkau infakkan dan engkau sedekahkan. Beres itu mah. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah itu adalah husnul ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali. Nah, ingat, walaupun kita cinta sama yang ini, jangan itu taruh kuat-kuat di dalam hati. Uang cukup hanya di genggaman tangan saja. Jangan masuk ke hati. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan instruksi untuk berinfak, keluarkan. Kalau di tangan mah gampang, tentunya. Tapi kalau udah sampai ke hati, aduh berat. Mobil saja Pak, kita kan ngelus-ngelus segala macam, menjaga dan merawat mobil misalkan ya. Lalu misalkan ketika berkendara tiba-tiba kakoet ku motor, kasrempet ku orang segala macam. Nah, harusnya kita itu ya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada unsur marah di situ. Srek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cukup harusnya. Bahkan kebiasaan di Arab sana, Ustadz saya setelah pulang ke Indonesia, beliau menyatakan di sana itu kalau tabrakan mobil hebat sekalipun, itu cukup dengan apa? Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Langsung salawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Salawat, udah beres, damai. Asuransi kalau ada asuransi. Kalau tidak ada, ganti rugi dengan sewajarnya, beres. Tidak dilanjutkan dengan emosi, tidak dilanjutkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, nah itu yang memang harus kita tanamkan. Motor hilang, ya mau gimana lagi? Ikhtiar kita ke polsek boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan dengan motor hilang, wah jadi membuat kita berlebihan. Itu yang tidak wajar. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang baru. Itu tadi dalam ruang lingkup cinta. Sekarang kita masuk ke dalam al-khauf.
Di antara pilar yang kedua yang harus dimiliki seorang manusia, seorang mukmin khususnya dalam beribadah kepada Allah, yang pertama adalah mahabbah, kita cinta kepada Allah. Tentu dengan konsekuensi dan juga tuntutannya, tuntutan-tuntutannya. Yang kedua adalah al-khauf. Al-khauf itu adalah rasa takut. Khosya, yakhsha, itu khosyatan itu adalah salah satu kata dari al-khauf itu sendiri. Nanti kita akan bahas juga. Namun di sini al-khauf, rasa takut, Imam Al-Ghazali memberikan definisi yang luar biasa mengenai khauf ini. Beliau menyatakan ketika seorang manusia dia itu merasa gelisah, tidak tenang, tidak nyaman di dalam hatinya terhadap apa? Terhadap hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun terhadap hal yang sebetulnya dilarang oleh Allah, namun kita melaksanakannya, kita langgarlah itu. Sesuatu yang dilarangnya itu dilanggar. Ada rasa gelisah, ketidaknyamanan terhadap hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarangnya itu kita langgar, dan kita takut Allah akan memberikan iqab. Iqab itu apa? Sanksi ya. Iya, betul. Sanksi dari hal yang kita langgar itu. Ini seseorang ketika ada rasa seperti ini, ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman terhadap hal yang memang sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang, namun seseorang itu abai dan melanggarnya, dan dia takut Allah memberikan sanksi, maka dia sudah khauf. Pendapat yang kedua, para ulama pun menyatakan sama, ketika seseorang itu tidak nyaman, sama, gelisah di dalam hatinya. Tidak nyaman, gelisah dalam hatinya karena apa? Pertama, dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada rasa gelisahnya karena apa? Karena ini pertama melanggar, yang keduanya itu karena dia tidak optimal, tidak serius dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang takut itu datang sehingga seseorang itu merasa tidak nyaman karena dia merasa sudah melanggar batasan-batasan Allah. Dan yang kedua, dia pun karena merasa bahwasanya dia tidak serius, itu benar-benar tersoson-soson, tidak totalitas dalam apa? Dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan gampangnya jamaah sekalian, sholat saja. Ketika kita melewatkan satu sholat, contoh zuhur teh kalangkung, tiba-tiba sudah jam 2, tek astagfirullahaladzim, kunaon kita ditenter langsung sholat segala macam, langsung ada rasa gelisah dalam hati kita misalkan ya, karena kita telah melanggar, maka itu ada khauf di dalam hati kita. Dan khauf ini adalah salah satu ciri dari iman seseorang. Kalau seseorang melakukan satu kesalahan tidak ada ketakutan, berarti tidak ada iman dalam hatinya. Ada orang sudah berzina, setelah berzina biasa we tiis, kasubuhkeun tiis we, enjingna tiis, zina lagi biasa saja, menandakan tidak ada keimanan dalam hatinya. Ada orang berzina takut, tapi takutnya sama orang tuanya, takutnya sama polisi, takutnya sama warga, takutnya ini sama, ini tidak ada unsur ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada iman juga dalam hatinya. Yang lucu lagi udah sholat zina, kumaha eta teu kaharti. Sholat zina, hari sholatnya ngapain? Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah sekalian, kita akan masukkan ke dalam sholat. Jadi itu adalah khauf, itu salah satu ciri dari iman. Nah, sholat, ketika seseorang melaksanakan sholat, ya, dia itu harus ada rasa, ya Allah saya sholat, saya takut kalau tidak sholatin kau akan mengazab saya. Itu adalah sesuatu yang benar, khauf. Takut melanggar.
Yang kedua, ketika telah selesai melaksanakan sholat, harus ada satu lagi. Kita merasa, ya Allah, sholat abdi teh ditampi atau napi henteu gitu ta. Ya Allah, tadi saya sholat itu apakah memang sudah serius, sudah totalitas dalam menaati Engkau atau tidak? Itu harus ada. Itu harus ada. Maka dari itu ketika seseorang sholat itu harus ada unsur ini. Dia merasa menakuti, saya takut melanggar batasan Allah, sehingga saya melaksanakan sholat. Dan ketika setelah melaksanakan sholat, saya kembalikan kepada Allah, ya Allah, tadi sholat saya seperti apa? Takut saya tidak serius dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya sebutkan ada pilar-pilar dalam beribadah kepada Allah. Pertama harus ada mahabbahnya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifat dan juga kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang Allah perintahkan itu mudah kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan harus ada khauf. Rasa takut itu muncul dalam tubuh kita. Nah, setelah khauf nanti harus ada juga yang namanya ar-raja. Makanya bahasan kita ini jangan terputus. Ada harapan, ada cita-cita yang kita gantungkan kepada Allah dari apapun yang kita lakukan, ibadah kita termasuk sholat. Nanti kita akan bahas di sesi ar-raja secara khusus. Sekarang saya akan sebutkan mengenai al-khauf. Ini ada dalil-dalilnya. Yang pertama, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bahwasannya surga itu akan ditempati oleh orang-orang yang dia memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya di dalam surat An-Nazi'at yang menjadi favorit ayat yang suka dibacakan oleh Pak Agus Saifullah ya. Nah, ini menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa, dan siapa orang yang takut maqama rabbih, terhadap kedudukan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa. Namun di sini ditambahkan bukan hanya takut tapi dia pun dapat menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak berbuat sesuai dengan ego, dengan syahwatnya saja, tapi ikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat melakukan dua unsur tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya itu adalah surga. Nah, itu yang pertama, luar biasa. An-Nazi'at ayat berapa? 30-an ya? Coba dicek, aduh abdi kan. Oke, yang selanjutnya. Ini pun ada sesuatu yang sangat tegas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-175. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ini kata-kata yang digaris bawahinya, fala takhafuhum. Maka dari itu kalian jangan takut terhadap mereka. Mereka di sini diartikan kepada setan tadi dan juga kepada kaum musyrikin Quraisy, kepada orang-orang kafir. Wa khafuni, dan hendaklah kalian takut kepada diriku saja, Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Itu 175 di surat Ali Imran. Di sini para ulama menyatakan bahwasanya setan itu selalu menakut-nakuti kepada auliya'ah. Ini luar biasa, disebutnya setan itu menakut-nakuti itu sebetulnya kepada kawanan-kawanannya saja. Pada dasarnya gitu. Nah, kawanan-kawanan di sini pun disebutkan oleh para ulama, pertama bisa jadi itu adalah orang-orang Quraisy itu sendiri. Orang mukmin itu sebenarnya dia tidak ada rasa ditakuti oleh setan karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat selanjutnya disebutkan, kata Allah, jangan takut kepada mereka, terhadap setan, kepada orang-orang kafir yang akan membuatmu lemah dalam beribadah. Dan salah satu asbab nuzulnya ayat ini, ternyata ada ulama kita yang memberikan penjelasan, pada saat itu kaum muslimin sedang dalam kondisi yang lemah, belum memiliki kekuatan yang kuat lah, seperti itu. Hingga datang Abu Sufyan yang dulu kala masih menjadi seorang yang kafir gegedena. Nah, Abu Sufyan ini mengancam akan menghancurkan kaum muslimin dengan ancaman-ancaman yang begitu sangat pedas. Menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti sahabat Rasulullah SAW. Hingga si kabar ancaman ini didatangkan oleh salah satu orang Arab Badui, orang Arab gunung, orang Arab pedesaan, yang menakut-nakuti kepada orang-orang mukmin. Diancam Abu Sufyan, kamu bakal gini kalau kamu masih dalam Islam. Karena dulu memang Islam itu salah satu ininya memang ya seperti yang kita tahu
Banyak orang-orang yang mungkin dilihat dalam strata sosialnya itu lemah, ya. Ada dari kalangan budak segala macam, yang kegedean yang kuatnya masih hanya beberapa saja. Nah, maka dari itu ditakut-takuti seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan takut kepada makar mereka. Jangan takut kepada setan. Takut hanya kepada aku. Maka dari itu setan itu hanya menakuti kepada kawanannya saja. Orang yang beriman itu tidak takut kepada setan, gitu. Ini tafsirannya. Jadi jelas kita hanya harus memberikan kemutlakan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan muncul terus, kalau misalkan takut dalam kondisi-kondisi yang di luar itu apakah diperbolehkan? Kita akan bahas jemaah sekalian. Misalkan takutnya dicarekan ku bos segala macam misalkan. Itu kan ada rasa khawatir, ada rasa takut. Apakah ini menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita akan bahas. Selanjutnya, dalil yang kedua, bahwasanya Allah akan siapkan 2 surga bagi orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk orang yang dia takut akan perjumpaan dengan Allah sehingga dia mempersiapkan tentang perjumpaannya itu, jannatan, akan diberikan dua surga. Nah, 2 surga ini pun para ulama berbeda pendapat. Pertama, ada yang menyebutkan dimaksud 2 surga ini itu surga untuk jin dan juga manusia. Karena perintah ibadah pun Allah berikan bukan hanya kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna, kan ada di situ. Jin juga diciptakan untuk beribadah. Maka dari itu nanti surganya pun ada 2. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, itu disediakan untuk manusia dua-duanya. Namun dengan martabat, dengan level, dengan makom yang berbeda, tobakoh yang berbeda, sesuai dengan amal-amalannya. Jadi ini pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan para ulama menafsirkan juga, kalau udah orang takut sama Allah Subhanahu wa taala, nanti ekspresinya itu akan seperti surat Al-Anfal ayat kedua. Sama seperti yang sering kita dengarkan oleh ustaz-ustaz kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau memang dia sudah takut kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, dia akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanannya akan meningkat. Karena apa? Dia sudah punya potensi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah takut mendengar namanya saja bergetar, Pak. Pururaah tentang Allah ya, misalkan. Kalau misalkan kita lagi jalan di tempat preman segala macam ya, sebutkan saya itu kenal Hercules misalkan ya, saya itu kenal John Kay. Menyebutkan namanya saja mungkin para pengikutnya itu langsung ketar-ketar, siapa dia kenal sama John Kay? Ya kan gitu. Pamidi dia mau, saya teh sahabatnya Pak Ferry. Wah, orang-orang misalnya bergetar misalkan ya. Pak Aseng gitu. Misalkan gitulah. Sebutkan jenderal siapa namanya, bergetar kan? Itu karena ada apa? Rasa takut. Kita harusnya ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu, lebih-lebih lagi. Tapi itu kadang tidak terjadi, termasuk kepada saya, Allah. Mungkin terlalu banyak dosa. Astagfirullah. Nah, itu salah satunya. Itu ekspresi bagi orang yang merasakan takut. Kita akan bahas sedikit mengenai klarifikasi dari takut itu sendiri. Para jamaah sekalian, takut itu para ulama mengklasifikasikan, membeda-bedakannya. Yang pertama disebut dengan al-khaufu as-sirri. Al-khaufu sirri ini takut yang bersifat tersembunyi. Takut yang bersifat tersembunyi, yang tidak nampak ketakutan itu. Takut terhadap sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak. Dan ini sebetulnya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gaib. Ya, tersembunyi. Tidak kita dapat menatapnya secara langsung, namun kita takuti. Karena kemuliaannya, karena janji-janjinya, karena sifat-sifatnya, kita takuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ada orang yang menjadikan al-khaufu sirri masuk ke dalam ketakutannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diklasifikasikan oleh para ulama disebut al-khaufu syirki. Nah, ada takutnya terhadap sesuatu yang masuk ke dalam kesyirikan.
Ketika seseorang takut kepada arwah yang sudah mati, ketika seseorang takut kepada patung dan berhala yang mungkin disembah-sembah sama orang mukmin, misalkan ada yang dia mukmin, tapi ketika lihat patung dia takut, sieun gitu nya ningali patung teh. Takut dia memberikan sesuatu yang memudorotkan terhadap dirinya. Melewati jalan, ada rumah segala macam, disebut-sebutkan tempat pesugihan, tempat segala macam ya. Dia takut ketika lewat situ, takut di apa-apa. Nah, ini adalah ketakutan yang tersembunyi, ini tidak boleh. Hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan juga kemudorotan. Takut kepada benda apapun, batu lah, pohon lah yang dikeramatkan atau apapun itu, ini hati-hati, bisa masuk ke dalam ketakutan syirik. Dan ini para ulama menyepakati syiriknya syirik besar. Jangan takut kepada jin yang misalkan selalu ditayangkan dalam TV-TV kita itu wujudnya yang menyeramkan seperti itu. Sebetulnya kita jangan takut terhadap yang seperti itu. Walaupun ketika memang nampaknya mah ada rasa ngeri gitu ya, tapi tidak sampai meyakini bahwasanya dia dapat melukai kita. Jangan sampai meyakini bahwasanya dia dapat memudorotkan kita. Dia makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita manusia. Ini yang pertama. Maka dari itu tontonan-tontonan yang bersifat tahayul yang syirik seperti itu sebetulnya itu harus kita tinggalkan. Tak ya gunanya membuat nambah jadi borangan gitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan al-khaufu. Ya, al-khaufu ma'asi. Takut terhadap sesuatu. Biasanya yang paling umum ini takutnya kepada manusia. Nah, atas dasar ketakutannya itu, dia berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dorongan ketakutan kepada atasannya, kepada bosnya, kepada siapapun yang dia kagumi atau memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dia, sehingga dia mampu dan berani untuk bermaksiat. Baik dia itu bisa jadi karena takut kepada seseorang, dia jadi langgar aturan Allah. Contoh, maaf bisa. Misalkan ada orang yang kita kagum-kagumi datang. Karena kedatangan itu kita menjamu, saking takutnya misalkan ayah salah segedik naon bisa dipecat lah atau apa. Datang waktu sholat lupa, habis waktu sholat jongjon. Nah, dia sampai bermaksiat, melanggar aturan Allah, jadi tidak sholat misalkan. Nah, ini ketakutan yang ma'asi, yang tidak boleh. Ataupun atas dasar takutnya terhadap sesuatu apapun itu termasuk manusia, ya, jadi dia itu apa? Melakukan maksiat karena disuruh atasan, karena disuruh ini, udah we ambil, kamanakeun eta danana, udah we ambil, jempe misalkan ya. Ada yang seperti itu, bisa jadi. Nah, ini adalah al-khauful ma'asi, dan ini adalah sesuatu yang tercela, tidak boleh. Kita takut terhadap sesuatu yang tersebut sehingga bermaksiat kepada Allah. Yang selanjutnya, ini yang harus kita garis bawahi, ada rasa takut yang diperbolehkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu at-tabi'i. Ini penting. Ada takutnya tabiat yang menjadi kewajaran dalam diri seorang manusia. Tabiatnya memang seluruh orang itu takut terhadap hal ini. Contoh, takut kepada sesuatu yang menimpa dirinya dari misalkan binatang buas. Ada ular di rumah, sanca mah meureun teu takut terleuwih-leuwih, tapi orang sendok mah kan takut. Nah, ketakutan ini ketakutan yang diperbolehkan. Walaupun semua orang tidak seluruhnya memang takut. Ada nu pawang nama teu sieun kan gitu. Takut kita sama buaya, takut ketika kita tidak bisa berenang, tenggelam di lautan ketika kita berada di dalamnya, itu tidak apa-apa. Takut kita ke api karena membakar sifatnya, membuat kita menjadi rusak segala macam, sebabnya jelas. Tapi kalau misalkan takut sama cincin, ya, tiba-tiba nanti membuat luka tubuh saya, itu nggak boleh, karena sebabnya tidak jelas. Kalau sebabnya jelas, tidak apa-apa. Di malam hari, di jalan yang rawan, banyak pembegalan, pembacokan, ada rasa takut seperti itu, wajar. Ini tabiat manusia. Seorang manusia diberikan rasa takut dari sesuatu yang gelap. Salah satunya dalam surat Al-Falaq, kita meminta permohonan dari malam yang gelap gulita. Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam apabila dia telah gelap gulita. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat kepada manusia ketika uangnya itu poek teh kalut, sesuatu beda ketika dia siang. Itu adalah tabiat. Takut nggak ke bawah HP ketika kerja? Boleh tidak? Boleh-boleh saja sah, karena ada sebab khusus. Sebabnya kelihatan. Bisa jadi takutnya ketika udah di jalan ada yang nelpon ngasih kabar segala macam nggak ketahuan. Makanya kita takut untuk meninggalkan HP, nggak apa-apa. Itu bukan jadi merusak terhadap takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini ada al-khaufu al-wahm. Ini takutnya seseorang terhadap sesuatu, terhadap yang tidak memiliki sebab. Takut tanpa sebab. Ada yang seperti ini, ada. Atau misalkan takut terhadap sesuatu yang ringan. Contoh ayat jalmi sieun ku bangkong. Ya, ada jalmi sieun ku kecoa, aya jalmi sieun ku ieu, padahal sesuatu yang ringan. Eta mah kuduna tidak menjadi sebab seseorang takut. Nah, lamun takut ini mah membuat seseorang jadi disebut dicap borangan. Sagala sieun gitu ya. Ya, menjadikan seseorang jadi hina di mata manusia yang lainnya. Ini pun hati-hati, jangan ada di kita, apalagi laki-lakinya. Tanamkan dalam anak-anak kita, tidak ada hak takut. Jadi ini wajib, ini tidak boleh, ini pun tidak boleh, dan ini adalah sesuatu yang lumrah, yang diperbolehkan selama tidak berlebihan. Seperti itu jemaah sekalian. Alhamdulillah, barangkali itu pembahasan kita pada malam kali ini mengenai khauf, dan kita akan lanjutkan insyaallah terhadap landasan pokok yang ketiga, yaitu ar-raja. Mudah-mudahan Allah berikan usia dan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesalahan mungkin datang dari kelalaian diri saya pribadi dan kurang luasnya ilmu yang saya miliki. Akhir kalam, kita tutup saja pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.